Kemudian misalnya kalau 3 dibagi 2, itu hasilnya adalah 1, sisanya 1. Ya, karena 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi kalau dalam modulus, 4 bagi atau 4 modulus 2 itu hasilnya 0, karena sisanya tidak ada atau 0. Nah kan kalau 3 modulus 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi modulus itu adalah sisa hasil bagi. Nah, kemudian ada juga dalam hal pembagian ya, terutama dari bilangan bulat dan bilangan real. Jadi misalnya kalau 9 bulat dibagi 4 bilangan real, maka 9 bilangan bulat dibagi 4 bilangan bulat, maka hasilnya adalah dibulatkan, yaitu 2. Ada beberapa kasus misalnya hasilnya dibulatkan juga, tapi kalau di Python itu bisa menghasilkan meskipun real bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya itu ya tetap bilangan real. Jadi misalnya kalau ini belum muncul ya, sebentar saya share dulu. Jadi kalau kita lihat di kalau di Java itu ada masalah ketika bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat. Nah, hasilnya itu dibulatkan ya. Tapi kalau di Python itu jadi misalnya kalau 4 belum muncul ya, belum muncul belum sih. Jadi 4 dibagi 2, ya hasilnya 2 gitu ya. Jadi dia 2.0, berarti hasilnya meskipun 4 bilangan bulat dan 2 bilangan bulat, ya hasilnya itu bilangan real ya, 2.0. Jadi ketika misalnya 9 dibagi 4, maka hasilnya adalah presisi ya, 2,25 atau 2/4. Kalau di Java itu kalau bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, maka hasilnya itu dibulatkan. Itu ya konsep tentang tadi misalnya modulus ya. Kalau modulus itu sisa hasil bagi, jadi dia menggunakan tanda persen. 4 modulus 2 itu hasilnya adalah 0. Karena 4 dibagi 2 sisanya tidak ada atau 0 ya. Tapi kalau misalnya 3 modulus 2, maka hasilnya adalah 1. 3 bagi 2 itu 1, sisa 1. Atau misalnya 16 modulus 3, sama 1 juga ya. Jadi sisa hasil bagi. Nah, kemudian saya pindah lagi ke PDF-nya. Sebentar. Jendela. Muncul ya, sebentar. Lama. Oke. Jadi kalau kita menggunakan Python sebagai kalkulator itu memang memiliki berbagai macam kelebihan. Yang
Yang pertama adalah kita bisa atau kita tidak memiliki keterbatasan ya untuk menggunakan program yang ditulis oleh orang lain. Jadi misalnya selain bisa sebagai kalkulator basic standar, kita juga bisa membuat misalnya program untuk menentukan, nah ini kelipatan persekutuan terbesar, atau misalnya jarak Euclidean antara dua titik. Ya, jadi dia handal ya, presisi, dan lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita melibatkan bilangan kompleks ya, kita juga di Python juga bisa ya. Jadi nanti kalau Anda belajar di rangkaian listrik ya, kalau sudah mulai mengenal komponen aktif seperti induktor dan kapasitor, nanti mulai menggunakan bilangan kompleks ya. Jadi ada bagian realnya, ada bagian imajinernya gitu ya. Nah, kalau menggunakan atau menghitung misalnya berbagai atau menggunakan tools matematik yang lebih kompleks seperti misalnya sinus, kosinus, ya, trigonometri, kemudian logaritma dan sebagainya, itu nanti kita perlu menambahkan library namanya math. Misalnya sini contoh ada math namanya turtle ya, nanti dia akan menciptakan sebuah poligon ya atau lingkaran. Nanti kita bahas di beberapa pertemuan ke depan tentang penggunaan library. Nah, ini beberapa atau operator standar ya di Python. Jadi ini pakai simbol tambah itu penjumlahan ya. Kemudian ini kurang pengurangan, strip ya, sama. Nah, untuk perkalian bukan pakai silang ya, tapi menggunakan simbol tanda bintang. Itu perkalian. Kemudian ada pembagian. Ya, pembagian menggunakan tanda garis miring. Ini ada dua nih, satu garis miring, ada dua garis miring. Kalau satu garis miring itu adalah untuk pembagian biasa. Nah, dua garis miring itu integer division. Nanti bisa kita coba ya, apa bedanya. Ya. Kemudian eksponensial atau pangkat. Jadi kalau perkalian menggunakan bintang 1, kalau pangkat itu bintang 2 kali. Ya, kalau 2 kali 2 itu 2 bintang 2, biasanya 4 gitu ya. Atau 2 kali 3, 2 bintang 1, 3, hasilnya adalah 6. Tapi kalau misalnya 2 pangkat 3, berarti 2 bintangnya 2 kali 3. Itu artinya adalah 2 pangkat 3, atau sama dengan 8. Kemudian tadi ya, modulus atau sisa hasil bagi menggunakan simbol persen. Nah, selain menggunakan tanda bintang 2 untuk pangkat ya, terutama kalau bintang 2 itu untuk pangkat 2, misalnya kuadrat ya, atau pangkat 3 dan seterusnya. Di Python juga di library math sudah menyediakan library-nya atau fungsinya itu menggunakan fungsi pow atau power. Tapi kadang-kadang kita lebih mudah menggunakan operator tanda bintang 2 kali sebagai operator untuk melakukan perpangkatan. Nah, ini beberapa contoh tadi sudah saya ini juga ya. Dimana seperti kalkulator ya. Ini nanti bisa Anda coba. Nah, ini tadi ya pembagian. Ini nomor 4 dan nomor 5. Kita gunakan pembagian 5 bagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Jadi, pada saat Anda melakukan pembagian dua bilangan, maka Python akan selalu mengembalikan nilai sebuah desimal. Nah, untuk pembagian yang sama kita gunakan operator yang ini, yang 2 tanda garis miringnya, yang disebut dengan integer division. Nah, perhatikan bedanya. Jadi di sini 5 bagi 2 itu kan hasilnya adalah bilangan real 2,5. Tapi kalau menggunakan operator yang ini, itu dibulatkan. Jadi bilangan bulat dibagi bilangan bulat,
ya kalau menggunakan operator ini hasilnya itu dibulatkan. Kemudian kalau tadi bintang 2 berarti pangkat, ya ini berarti 5 pangkat 2. Itu operator matematik dasar. Ini ada lagi yang tadi yang apa? Modulus ya. 5 bagi 2 itu sisanya berapa? 5 bagi 2 berarti hasilnya adalah 2, sisa 1. Nah, berarti hasilnya adalah 1. Jadi dia akan mengembalikan nilai sisa hasil bagi. Nah, kemudian kalau misalnya dalam sebuah, ini namanya kalau di Python itu bisa ya sebuah ekspresi atau statement. Nah, kalau dalam sebuah ekspresi atau statement itu ada beberapa operator aritmetik. Jadi kalau kali, bagi, tambah itu operator aritmetik, maka masing-masing memiliki urutan mana yang lebih dulu dieksekusi. Jadi misalnya di sini ekspresi 5 tambah 2 kali 3 kurangi 3, 5 tambah 2 kali min 3. Jadi perlu kita ingat bahwa simbol bilangan negatif dan pengurangan itu sama ya. Sama kalau di Python. Jadi misalnya kalau kita lakukan operasi 5 tambah 2 kali min 3, maka hasilnya adalah min 1. Dari mana min 1? Nah, di situ ada dua operator tambah dan kali. Ya. Nah, prioritasnya itu perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan. Maka dia akan dilakukan dieksekusi di awal lebih dulu ya. Berarti nanti akan dieksekusi lebih dulu adalah 2 kali min 3. Baru kemudian dijumlahkan dengan angka 5. Berarti 2 kali min 3 adalah min 6. Min 6 ditambah 5 min 1. Nah, meskipun demikian, kalau kita menggunakan tanda kurung, itu berarti kita akan mengubah prioritas eksekusinya. Nah, jadi kalau yang di tanda kurung itu nanti dia akan dieksekusi lebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya ini 5 plus 2 di dalam kurung, maka dia akan dikerjakan lebih dahulu. Jadi 5 tambah 2 untuk kemudian dikalikan dengan min 3. Itu jadi dengan bantuan atau menempatkan tanda kurung atau parentesis ya, bahasa Inggrisnya parentesis, jadi ini harus kita mulai kenalkan ya, karena kadang-kadang ketika terjadi sintaks error itu pesan salah itu kan dalam bahasa Inggris, misalnya kurang tanda kurung, jadi dia bilangnya parentesis karena tadi. Jadi untuk supaya tidak membingungkan, kita bisa menggunakan tanda kurung untuk membuat proses perhitungannya itu menjadi lebih mudah kita pahami. Karena dia bisa mengubah prioritas. Nah, sekarang ada latihan ya di halaman 9 atau halaman berapa nih? 42 ya. 99. Mengenai penggunaan operator. Jadi ada 5, ya, silakan dicoba. Di situ sudah ada hasilnya, tapi tidak ada salahnya silakan Anda coba kembali apakah sama dengan yang ditampilkan di e-book ini. Jadi dalam kurung 100 dikurangi 5 pangkat 3 dibagi 5. Hasilnya adalah min 5. Gitu ya. Coba dulu sekali, silakan. Apakah hasilnya sama dengan yang ditampilkan di buku? Iya, di buku atau tidak?
pertama yang di dalam kurung akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang di dalam kurung ada dua operator, yaitu pengurangan dan perpangkatan. Berarti yang akan dikerjakan dulu adalah perpangkatan. Jadi 5 dipangkatkan 3, berarti 125. Nanti yang di dalam kurung 100 dikurangi 125. Hasilnya adalah minus 25, baru kemudian dibagi 5, jadi minus 5. Nah, kemudian di nomor 2 ada 6 ditambah 15 modulus 4. Di situ ada dua operator, tambah dan modulus. Biasanya modulus lebih tinggi ya. Jadi yang tinggi itu modulus bagi kali, baru kemudian tambah kurang. Berarti 15 modulus 4 dulu. 15 dibagi 4, itu hasilnya adalah 3 ya. 3 sisa 3 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3, 15 modulus 4. Berarti 6 ditambah 3, 9. Kemudian di sini ada lagi nomor 3, ada 1, 2, 3 operator. Ada pangkat, ada tambah, ada integer division, pembagian bilangan bulat. Nah, ini biasanya yang paling tinggi itu mungkin pangkat ya. Kalau pangkat 2 berarti 4. Kemudian 24 dibagi 4 itu adalah 6. 4 ditambah 6, 10. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi ada, apakah harus pakai spasi seperti ini misalnya? Atau boleh rapat gitu ya. Jadi, apakah harus ada spasi antara bilangan dengan simbol ini gitu ya? Nah, tetapi dikatakan di sini bahwa di Python itu spasi kosong setelah bilangan atau simbol itu tidak ada artinya. Jadi mau Anda tulis seperti ini tanpa spasi atau seperti ini dengan spasi, itu semuanya sama menghasilkan 125. Nah, biasanya penggunaan spasi seperti ini ya. Jadi dianjurkan pakai spasi seperti itu ya. Tujuannya adalah cuma ini aja sih sebetulnya, supaya dia mudah dibaca ya, untuk meningkatkan supaya dia bisa dibaca dengan mudah. Nah, kadang kalau terlalu rapat itu agak sulit ya, apalagi kalau misalnya sudah sangat banyak kode programnya. Jadi lebih memilih seperti ini, pakai spasi. Meskipun ini tetap benar gitu ya. Nah, untuk bilangan ya, untuk bilangan standar di Python itu mengenal dua tipe bilangan, itu bilangan bulat atau integers dan bilangan real atau float. Jadi kalau dalam matematik berarti bilangan bulat itu adalah bagian dari atau himpunan bagian dari bilangan real ya. Karena bisa bilangan bulat 8, itu kalau bilangan real ada 8.0 atau 8,0 gitu ya. Jadi kalau di bilangan bulat tulisnya 8, kalau jadi real 8,0. Jadi meskipun sama, tapi dua-duanya memiliki tipe yang berbeda. 8 itu bilangan bulat atau integer, 8.0 adalah bilangan real. Nah, bilangan bulat pada Python yang didownloadkan ke dalam integer atau disingkat int, itu mengacu pada bilangan tipe bilangan bulat yang namanya short for integer. Ya, short integer yaitu meliputi bilangan, seluruh bilangan positif dan negatif termasuk angka 0. Ya. Jadi misalnya 3, min 2, 47 dan 10.000 itu semua bilangan bulat. Nah, sebaliknya ya, float ya adalah tipe bilangan bulat yang merepresentasikan sebagai bilangan desimal. Jadi biasanya ini adalah dinyatakan dalam bentuk
bilangan yang memiliki koma atau angka di belakang koma. Kalau di kita pakainya koma ya, kalau di luar pakainya titik. Nah, seperti ini bilangan real ini. Ya, 3,0, 2,0, 47,45 atau 200,001. Nah, Python memiliki fungsi yaitu type ya, atau keyword type yang bisa menentukan atau mencari apakah sebuah bilangan itu bertipe apa gitu ya, integer atau float. Jadi misalnya 6, nah ini kan angka 6 ini dia integer atau bilangan bulat, integer atau bilangan real atau float. Jadi cukup ada buat ketik type, taruh angka 6 di dalam kurung, maka hasilnya adalah integer. Berarti dia adalah sebuah bilangan bulat. Tapi kalau misalnya 6.0, maka dikatakan sebagai sebuah bilangan real. Ya. Jadi menggunakan fungsi atau library type untuk mengetahui sebuah bilangan itu bilangan real atau bilangan integer. Nah, berikutnya, nah di Python tidak seperti di bahasa pemrograman lain, dia juga bisa menggunakan bilangan kompleks atau tipe jenis bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks ini muncul pada saat misalnya kita akan mencari nilai akar pangkat 2 dari bilangan negatif. Jadi memang tidak ada bilangan real, misalnya kita akan mencari akar pangkat 2 dari min 9. Ya bilang realnya nggak ada kan, namanya akar pangkat 2 berarti hasilnya harus positif, gitu. Tidak ada negatif. Nah di sini bilangannya negatif gitu ya, maka kalau menggunakan tipe bilangan konvensional itu tidak ada error gitu ya. Tapi karena di Python mengenal juga tipe bilangan kompleks, maka kalau kita melakukan perhitungan akar dari minus 9, maka munculnya adalah 3i. Karena dia adalah berupa bilangan imajiner. Kan i itu adalah akar min 1 gitu ya. Jadi kalau akar min 9 itu sama saja dengan akar min 9 kali 9. Akar min 9 adalah akar min 1 kali 9. Kemudian dipecah menjadi akar min 1 dikali akar 9. Nah, akar min 1 itu diberi simbol i atau imajiner. Tinggal akar 9i. Kemudian akar 9 itu adalah hasilnya adalah 3. Maka nanti akar 9i menjadi 3i hasilnya ya. Jadi di Python bisa melakukan proses perhitungan bilangan kompleks. Jadi misalnya kalau 2 plus 3J ya dibagi 1 min 5J. Itu bisa langsung seperti ini. Itu bisa kalau kita mau coba prosesnya itu berarti ya. Tadi misalnya bilangan real ya, bilangan imajiner. Misalnya 2 tambah 3J. Ini saya nggak pakai spasi ya. Kalau mau pakai spasi juga boleh, tidak masalah. Yang lebih supaya lebih mudah dibaca. 2 plus 3J dibagi 1 min 5J. Itu mah dia. Hasilnya adalah min 0,5 tambah 0,5J. Jadi bagian realnya minus 0,5, bagian imajinernya 0,5. Kemudian error di Python. Nah, di dalam programming, error itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bahkan error harus kita
ya kita sambut dengan baik, karena melalui error lah kita bisa memperbaiki program yang kita buat, ya. Memang error ini adalah sesuatu yang lumrah, ya, bukan hanya bagi para pemula, tapi juga untuk para developer yang sudah expert. Nah, nanti ada kita bahas khusus tentang error ini, ya, itu terutama dalam penanganannya seperti apa. Yaitu saat ini kalau misalnya kita mendapatkan error, hanya tinggal kita kembali dan coba lagi gitu, ya. Jadi Python error tidak akan membuat komputer Anda menjadi crash atau menjadi masalah gitu, ya. Itu biasa aja sebetulnya, ya. Kemudian namanya variables. Jadi variabel adalah memory slot yang akan menyimpan elemen dari setiap tipe data. Kayak tadi misalnya, ya, di variabel ini nanti ada nama, ya. Di nama variabel adalah biasanya sebuah nama yang merepresentasikan isi dari variabel tersebut. Lalu bagaimana kita cara mengassign atau mengisi variabel? Misalnya variabelnya adalah X, dengan menggunakan simbol sama dengan, atau operator assignment, ya, sama dengan itu. Kemudian X itu mau kita isi variabelnya dengan angka 3,14. Ya, cukup ditulis X sama dengan 3,14. Nah, perlu diingat untuk bilangan koma, ya, karena dia menggunakan standar Amerika, itu menggunakan titik. Jadi jangan terbalik. Kalau ini error nih, 3,14 sama dengan X. Karena memang penamaan variabel itu ada aturannya. Dia bisa berupa kombinasi huruf maupun angka, bisa huruf saja, bisa angka saja, atau kombinasi keduanya. Tetapi tidak boleh diawali karakter pertamanya menggunakan angka. Nah, seperti ini nggak boleh. Maka ini nanti timbul error. Yang benar seperti ini, ya. Nah, ini ada latihan di sini. Nah, silakan Anda coba, ya. Ada 3, sorry. Jadi yang pertama adalah kita melakukan assignment variabel X dengan angka 2. Kemudian ada beberapa proses aritmetik yang dilakukan terhadap variabel X. Silahkan dicoba dulu. Jadi masih melalui comment prompt, ya, prompt-nya Python. Bapak. Ya. Maaf Pak, kayaknya dari tadi share screen-nya nggak jalan deh Pak. Jalan, ya? Iya, masih di yang 2+3J dibagi 1-5J Pak. Oh, sebentar, coba saya reset dulu, ya. Atau bisa Anda buka di e-learning, sudah ada e-booknya, ya. Tinggal di-download. Coba saya share. Tapi intip dulu. Apakah muncul? Sebentar, belum, ya. Udah Pak. Udah, ya. Nah, itu ada berapa tuh? 3, ya. Jadi X sama dengan 2 itu adalah berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel X namanya. Itu nama variabelnya adalah X. Kemudian X diisi dengan angka 2 bilangan bulat. Maka otomatis X itu tipenya bilangan bulat, gitu, ya. Jadi kalau di Python bisa langsung. Kemudian, nah, di bawahnya tambahkan 1 ke variabel X. Berarti X ditambah 1. Maka hasilnya adalah, kalau di enter, menjadi 2 ditambah 1 itu 3.
Nah, kita langsung mengubah. Jadi kalau misalnya kalau tadi X sama dengan 2, berarti bilangan bulat. Kalau kita mau ubah menjadi X sama dengan 3.0, itu bisa langsung X plus sama dengan 3.0. Kemudian X ditambah 1, berarti 3.0 ditambah 1, hasilnya adalah 4.0. Atau coba saya lihat sini ya, biar bisa dilihat prosesnya. Jendela. Jadi misalnya yang X sama dengan 2. Berarti ada sebuah variabel X menggunakan huruf kecil X-nya ya, yang berisi angka 2 bilangan bulat. Jadi kalau misalnya ada X tambah 1, maka hasilnya adalah 3, karena 2 ditambah 1. Kemudian misalnya sekarang X diganti, misalnya min 3. Kalau kemudian kita lagi proses, misalnya ditambah 1 juga. Ya, jadi min 3 tambah 1 itu adalah min 2. Ini variabel, ini isi dari variabel. Nah, tanda sama dengan namanya assignment operator. Operator penugasan. Artinya variabel X ini diisi angka 2. Lalu di sini diubah isinya, ditimpa ya. Nama variabelnya sama. Nah, dalam penamaan variabel juga nanti ada aturan yang tadi ya, selain tadi tidak boleh diawali dengan karakter angka. Jadi misalnya begini, 1X sama dengan 4. Nanti ini error nih. Syntax error, invalid syntax. Karena karakter pertama itu harus atau tidak boleh angka. Kalau X1 itu boleh, masih bisa. Jadi kalau tidak ada pesan, tidak ada tanda tulisan merah, berarti benar, tidak ada error gitu ya. Atau X underscore 1 juga bisa. Tapi ini dua variabel yang berbeda ya. Karena cara penulisannya saya sudah berbeda. Atau bahkan cuma beda angka atau huruf besar dan huruf kecil juga dua variabel yang berbeda gitu ya. Dan sini ada X pakai huruf kapital, itu adalah berapa tadi? Ini 3 ya. Ini dua variabel yang berbeda meskipun isinya sama. Kenapa berbeda? Karena ini pakai huruf kecil, ini pakai huruf kapital. Jadi harus konsisten ya dalam penamaan variabel. Kemudian tadi yang kedua adalah diawali dengan karakter huruf, tidak boleh angka. Sisanya boleh, mau boleh angka atau kombinasi antara angka dengan huruf. Tapi karakter pertama itu harus huruf. Atau bisa juga underscore begini. Underscore X sama dengan 9. Itu boleh. Underscore atau abjad. Kalau strip nggak boleh. Ini ya. Error. Apakah coba boleh X atau B atau Y? Misalnya sebuah kalimat ya bisa aja. Misalnya panjang. Itu bisa. Variabel juga. Lebar. Lakukan proses misalnya panjang
kali variabel A. Berarti 10 kali 6 adalah 60. Itu ya. Sebentar, saya belum share lagi ya. Nah, kemudian ini memang masih simpel ya, tapi cukup harus diperhatikan karena seringkali terjadi kesalahan itu ditimbulkan oleh hal-hal seperti ini gitu ya. Coba saya lihat dulu apakah sudah di-share. Bentar, tunggu. Nah, udah ya. Nah, seperti tadi saya coba juga tuh sudah saya lakukan ya. Dalam hal mengubah isi variabel. Jadi misalnya Y sama dengan 10. Berarti variabel Y itu isinya adalah 10. Kemudian di sini kita akan operasi Y sama dengan Y dikurangi 10,0. Berarti 10 dikurangi 10,0. Nah, Y sama dengan 10 itu Y itu adalah sebuah variabel bertipe bilangan bulat karena 10. Kemudian dilakukan operasi pengurangan dengan bilangan real. 10 dikurangi 10,10. Maka hasilnya adalah menjadi bilangan real supaya lebih presisi. Dengan perintah type Y, jadi kita ingin tahu tipe Y itu apa, nanti muncul di awal memang Y ini integer bilangan bulat, tapi dengan melalui operasi ini, dia berubah menjadi bilangan real atau float. Ya. Nah, selanjutnya adalah ya tadi reassigning variabel sebetulnya udah ya. Jadi misalnya kalau ada activity kayak gini ya. 1. First set 14 atau 14 to the X variable. Itu artinya adalah X sama dengan 14. Jadi X itu disetting sebagai sebuah variabel isinya angka 14. Berarti X sama dengan 14. Kemudian now add 1 to X. Berarti X ditambah 1. Kemudian setelah X ditambah 1, atau coba saya gini ya sebentar. Ya, Anda paham. Kita tampilkan juga ininya. Proses di Python-nya. Bentar, lama sekali. Nah, jadi misalnya saya buka ini. Saya buka ini. Nah, perintah misalnya first set 14 to the X variable. Berarti nama variabel adalah X, isinya 14. Ya. Now add 1 to X. Berarti X ditambah 1. Ya 15. Finally, divide X by 5 and square it. Berarti X dibagi 5. Kemudian square itu berarti pangkat 2 ya. X itu oh ini masih yang 14 ya, bukan 2,8. Jadi kalau misalnya yang 3 itu misalnya X dibagi 5
Kemudian hasilnya dipangkatkan 2. Ini bisa. Hasilnya. X bagi 5 2,8, 2,8 dipangkatkan 2, berarti 7,8 sekian. Itu yang ini. Ya, coba saya ambil lagi. Oke. Nah, di sini kita bahas lebih dalam lagi tentang nama variabel. Jadi untuk menghilangkan kebingungan, maka direkomendasikan kita menggunakan nama variabel yang masuk akal ya. Jadi misalnya alih-alih menggunakan X, kita bisa kasih nama variabelnya misalnya income atau age. Meskipun X itu lebih singkat ya, lebih pendek, tetapi secara umum ya, karena mungkin kode program kita dibaca juga oleh orang lain, maka penggunaan variabel yang singkat seperti X itu dihindari supaya kita tidak kebingungan ini variabel apa ya, atau variabel digunakan untuk menyimpan apa. Tapi lebih baik langsung yang bersesuaian dengan isinya. Kemudian ada beberapa larangan dalam pemberian nama variabel. Ini restriction. Tadi pertama kita sudah bahas juga ya, bahwa karakter pertama di sebuah variabel itu tidak boleh menggunakan angka dari 0 sampai 9. Yang boleh itu adalah diawali dengan tanda atau alfabet atau tanda underscore. Jadi variable cannot start with numbers, tidak boleh ada diawali dengan numbers nama variabelnya, atau beberapa ya karakter tertentu ya, keyword tertentu atau tipe atau types yang sudah built-in gitu ya, tidak boleh dipakai lagi. Kemudian variabel juga tidak boleh mengandung spasi kalau kita misalnya menggunakan dua nama misalnya. Misalnya panjang panjang persegi. Itu panjang persegi, panjang spasi persegi. Bukan error. Kalau dua kata atau lebih, itu bisa seperti ini, digabung ya, tidak boleh ada spasi. Itu. Ini pakai spasi boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Sini. Nah, ini boleh. Atau begini. Pakai underscore. Kalau dua kata atau lebih boleh. Nah, biasanya ada perjanjian tidak tertulis bahwa untuk penamaan variabel itu seperti ini ya. Dia dua kata pertama huruf kecil semua, kata kedua karakter pertamanya itu huruf besar. Gitu ya. Kemudian dia membedakan lowercase, huruf kecil, dan huruf kapital. Nah, ini beberapa nama keyword yang tidak boleh lagi digunakan sebagai nama variabel. Ya, daftarnya tidak boleh misalnya global sama dengan sekian, itu nggak boleh karena dia sudah digunakan di sini. Ya.
Nah, ini tadi ya nama-nama variabel. Biasanya create a variable dengan nama 1st underscore numbers. Yang kayak gini. Maka muncul seperti ini. Ini pesan salahnya. Jadi kita sekalian mengenal pesan salah. Nah, dia syntax error, invalid syntax. Ya. Salah tulis perintahnya, ya. Karena di sini tidak boleh nama variabel itu diawali dengan angka. Nah, ini misalnya, ini boleh nggak? Dua kata dipisah pakai underscore. Nah, kemudian dia pakai ini spesial karakter dalam penamaan variabelnya. Seperti ini, my underscore dollar. Dollar itu adalah spesial karakter. Nanti akan muncul pesan seperti ini. Invalid syntax juga, yaitu di, nah ini kasih tahu, line 1, ini berarti baris 1, yaitu di my underscore dollar ini. Jadi masalah dia. Ya. Tidak boleh menggunakan spesial karakter atau karakter khusus seperti tadi dolar ya, add dan sebagainya. Ini tadi sudah ya. Nah, kalau misalnya kita tidak boleh menggunakan karakter spesial, bisa seperti ini. Ini dua kata ya, pakai underscore. Ini multiple variable ya. Nah, coba Anda latihan dulu seperti ini. Kita membuat dua variabel X, isinya 5, Y sama dengan, atau Y sama dengan 2. Kemudian kita lakukan proses penjumlahan, pangkat, dan pengurangan. Apakah hasilnya seperti itu? Ya, silakan dicoba dulu ya. Sambil dilatih. Bentar, saya ambil dulu. Minum.
Nah, ini contoh ya, beberapa variabel X dan Y. 5, 2. X tambah X kurang Y pangkat 2. Hasilnya adalah 6. Jadi ini dulu nih. 2 pangkat 2, 4. Ya. Kemudian 5 tambah 5, 10, kurangi 4, 6. Atau bisa juga, bisa seperti ini, satu baris ya, inline. Kalau tadi kan 2 baris tuh. X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Nah, ini bisa juga dalam satu baris. Biasanya nama variabelnya X dan Y, berarti X, Y. Isinya berapa? X 8, Y 5. Jadi bisa seperti ini. Kemudian integer division, jadi 8 dibagi 5, hasilnya dibulatkan. Kemudian yang keenam, nah seringkali dalam sebuah kode program kita perlu menambahkan keterangan atau komen. Komen ini tidak akan dieksekusi, ya. Jadi hanya sebagai keterangan kode program saja. Untuk menuliskan komen itu didahului dengan tanda pagar. Ya, jadi dalam satu baris ini this is comment ini bisa kita pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Namanya keterangan misalnya. Jadi misalnya di sini contoh, bisa kita punya variabel pi yang akan kita isi sebuah bilangan pi yaitu 3,14. Nah, di atasnya kita akan tambahkan komen satu baris. Karena bisa jadi sebuah komen itu bisa berbaris-baris, bisa juga panjang ya. Jadi misalnya ya misalnya variabel i sebagai atau sama dengan 3,14. Nggak error karena ini sebuah variabel, jadi tinggal pi sama dengan 3,14. Jadi komen ini penting untuk misalnya kalau program yang kita buat itu adalah kolaborasi dengan yang lain ya, tim. Nah, supaya paham ketika dibaca orang lain biasanya dikasih keterangan. Atau bisa juga posisi komennya bisa di sebelum atau di samping juga boleh seperti ini ya. Di sebelahnya gitu ya, samping. Misalnya X sama dengan 5, komen variabel X diisi boleh seperti itu ya. Yang jelas dia ada simbol tanda pagar. Alter is left ya, jadi boleh ya, boleh. Biasanya ya sesuai bisa di sini, di sampingnya atau sebelumnya gitu ya. Tapi secara umum sih biasanya sebelumnya ya, dikasih tahu dulu bahwa pendeklarasian variabel atau statement di bawahnya itu adalah diberi keterangan di atasnya. Jadi kalau di sini sih tidak warnanya jadi beda ya, gitu ya. Kalau di Jupyter Notebook dia jadinya sebuah garis miring, fontnya italic, cetak miring. Itu komen satu baris. Kemudian namanya istilahnya docstring atau kepanjangan dari dokumen string. Itu dia berupa dokumen ya, berarti beberapa kalimat. Ini biasanya digunakan sebagai keterangan dari sebuah program yang di situ bisa menampung lebih dari satu baris. Jadinya 2 baris nih. This document will explore why comments are particularly useful when writing and reading code. Nah, itu diawali dengan tanda kutip 3 kali. Di hari tanda kutip 3 kali juga. Ini awal dan akhirnya. Itu namanya docstring, ya, keterangan.
Dan dia sama seperti komen, tidak akan dieksekusi. Tapi kalau komen tanda pagar itu hanya satu baris. Kalau ini bisa lebih dari satu baris. Jadi dia akan diabaikan ya. Nah, di sini misalnya ada sebuah contoh teorema Pitagoras ya, itu tentang segitiga ya. Jadi di aktivitas ini kita akan menentukan Pitagoras distance atau jarak Pitagoras antara 3 titik. Nah, di sini kita menggunakan docstring sebagai keterangan dan komen juga untuk memperjelas dari prosesnya. Ya. Nah, di aktivitas ini nanti kita menemukan 3 buah variabel X, Y, Z. Ya. Nanti kita isi nilainya, kemudian square the variables, dipangkatkan 2. Kemudian kita lakukan operasi square root, akar pangkat 2. Jadi kalau square itu pangkat 2 ya. Square root berarti akar pangkat 2 untuk memperoleh jaraknya. Nah, di sini nanti dikasih komen atau docstring ya untuk menjelaskan prosesnya atau tahap-tahapnya. Nah, di sini nanti kita pakai 3 variabel, ada komen, ada docstring untuk menentukan ini jarak antara 3 titik Pitagoras ya. Ini step-stepnya. Tulis docstring that describe yang menjelaskan bahwa ini adalah misalnya perhitungan apa tadi ya Pitagoras. Kemudian ada buat 3 variabel X, Y, Z masing-masing diisi 2, 3, dan 4. Kemudian tentukan Pythagorean distance atau jarak Pitagoras antara X, Y, dan Z. Tambahkan komen untuk memperjelas kode. Hasilnya adalah, nah, kalau Anda terkoneksi internet, di sini ada link untuk melihat solusinya. Ada di bagian belakang ya. Nah, ini docstringnya ya. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh ya, bebas. Jadi di dokumen determine, jadi di dokumen ini menentukan jarak Pitagoras antara 3 titik yang diberikan. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Jadi misalnya kita kasih keterangan, komen, inisialisasi variabel atau pemberian nilai variabel. Dan ketiga X, Y, Z masing-masing diisi 2, 3, dan 4. Kemudian langkah 4 dan 5 kita akan menentukan jarak Pitagoras antara 3 poin. Yaitu dengan cara yang pertama adalah masing-masing angka atau variabel tadi kita pangkatkan 2. Nih. Ini komennya. Ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Hasilnya kita simpan di variabel W_square. Jadi jumlah kuadratnya, gitu ya. Jadi setelah dilakukan proses kuadrat, X, Y, Z kemudian dijumlahkan, hasilnya disimpan di W atau W_square. Kemudian hasil atau variabel W_square tadi kita lakukan proses akar pangkat 2. Atau akar pangkat 2 itu sama saja dengan pangkat setengah. Ya. Nah, jadi gini, W² dipangkatkan setengah 0,5. Nanti hasilnya disimpan di variabel W. Nah, untuk menampilkan isi variabel W, cukup ya kita tulis W saja. Jadi nanti akan muncul hasilnya. Jadi kalau kita tulis di sini, kalau ini masih per baris ya. Ini clear-nya saya lupa di mana clear.
clear. Oh, nggak ada ya. Bentar. Ih. Jadi misalnya tadi yang pertama adalah docstring, ya boleh. Atau misalnya gini, kalau Anda mau buat ini kan modelnya per baris ya. Kalau mau dibuat lebih elegan, misalnya karena ini perintahnya lebih dari satu baris, kita gunakan text editor di sini ya. File, new file. Nah, nanti muncul seperti ini. Gitu ya. Kita minimize dulu ini tadi. Ini ya. Ini docstring gitu ya misalnya. Ya, gini aja. Anda kutip 23 kali. Enter. Misalnya program jarak Pitagoras, nah, antara 3 titik, nah, string, komen, pendeklarasian dan variabel. Nah, ini ada 3 variabel, X, Y, Z, 2, komen lagi, teori Pitagoras dalam 3 dimensi. Misalnya, ya namanya variabel bisa apa aja ya. Sini saya coba ikuti saja. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z Jadi nanti ini di pangkat 2 jumlahkan, hasilnya disimpan di sini. Kemudian ambil akar pangkat 2 dari variabel square. Dan simpan hasilnya di variabel W. W pangkat itu adalah akar pangkat 2 adalah dipangkatkan dengan tengah. Misalnya tampilkan jaraknya. Ya, kita ini variabelnya W ya. Ini kalau begini dia tidak dieksekusi per baris ya, tapi
nanti satu file ini. Jadi tinggal kita klik run-nya, menu run, ada run modul. Nah, kalau ini ada sebuah file, berarti kita harus simpan dulu nama filenya. Misalnya tadi, nah tinggal kita pilih ya, mau disimpan di mana, bebas. Misalnya kalau saya simpan di sini, bisa kita buat folder baru, latihan. Ya. Misalnya latihan underscore 1. Nah, ini langsung save as type-nya Python file. Nanti ekstensinya adalah .py. Save, kalau sudah save nanti baru nanti akan dieksekusi ya. Dan dia akan ditampilkan hasilnya. Cuma di sini kalau ini nggak ada hasilnya karena nggak cuma W aja ya. Jadi di sini kalau kita lihat, nah ini harus ini pakai perintah print, dicetak. Ini ya. Kalau ada perubahan, nanti dia minta di save dulu kalau di run itu. Save, maka hasilnya adalah, nah muncul ya. Tadi lupa dikasih perintah print, sama ya hasilnya seperti ini. Nah itu. Jadi penggunaan docstring dan komen. Kita balik lagi, ini ada di halaman belakang ya, kalau solusinya tiap activity. Tadi kita sudah sampai di ada sisa berapa sih? Oh, 6 ya. Ya. Docstring. Jadi tadi kita sudah bisa mengekspresikan bilangan atau bilangan, operasi, dan variabel. Lalu bagaimana dengan kalimat? Kalau tadi kan X sama dengan 5 itu angka ya. Nah, biasanya di Python, segala sesuatu yang diapit oleh tanda kutip tunggal, atau single quote, atau double quote, kutip ganda, itu dianggap sebagai sebuah string. Jadi meskipun dia bilangan, kalau diapit tanda kutip, itu bukan bilangan. Nah, biasanya string digunakan untuk mengekspresikan kalimat atau kata. Tapi ada lebih dari itu penggunaannya ya, termasuk diantaranya menampilkan informasi kepada user, dan bisa juga digunakan untuk mengambil informasi dari user. Misalnya kalau user menginput sesuatu dari keyboard, itu nanti menggunakan string juga. Contoh misalnya hello, ini string nih. Karena diapit oleh tanda kutip, baik itu 1 ataupun 2. Bisa juga dia kombinasi huruf dan angka, atau bisa jadi sebuah angka, tetapi ini adalah string ya. Karena diapit oleh tanda kutip. Atau seperti ini, pakai karakter, nah, itu juga sebuah string. Nah, di sini kita lihat penggunaan string ya, dan kita gunakan beberapa, tadi sudah kita pakai ini ya, perintah print dan length atau len. Ini nanti len ini untuk panjang ya, berapa karakter. Nah, itu dia. Nah, kayak gini seperti kita ya. Bookstore. Nah, itu dia. Book store. Nah, misalnya nama bukunya. Nah, ini kalau dalam tanda kutip, bisa tanda kutip 1, seperti ini. Di like. Ya.
itu sebuah string ya. Tapi kalau begini, sore ya, salah. Nah, di sini di belakangnya pakai tanda kutip, nggak gini, salah, error. Jadi harus konsisten. Jadi kalau bisa kita mulai dengan single quote, maka yang berikutnya juga harus single quote. Dan sebaliknya gitu ya. Nah, ini jadi contoh ya, misalnya kalau misalnya Anda menulis hari Jumat, itu ada tanda kutipnya, apostrof kayak gini ya. Nah, kalau misalnya begini, nah ini membingungkan nih. Karena ini ada awal akhirnya, tapi ini nggak ada awalnya nih yang S. Maka kalau seperti ini kasusnya kita pilih yang double quote seperti itu. Sampai error ya. Jadi misalnya yang ini bisa ditutup, nanti bisa dibuka lagi karena sudah tersimpan filenya. Jadi misalnya hari, nah ya harinya Jumat. Kalau begini, Jumat, bingung dia, kan warnanya juga beda, gitu ya. Error. Nah, lebih baik kalau ada seperti itu, stringnya, supaya dia bisa membedakan pakai tanda kutip ganda. Ini tidak ada masalah. Itu. Nah, ini ada beberapa karakter khusus ya, dengan ditandai dengan apa namanya, backslash ya. Jadi kalau slash itu garis miring, kalau backslash kebalikannya. Jadi kalau misalnya backslash new line itu diabaikan. Backslash 2 kali itu backslash. Kemudian ada backslash quote, ada backslash double quote, backslash A, ASCII bell, backslash B, ASCII, backspace. Jadi banyak sebetulnya ya. Biasanya yang paling kita pakai adalah backslash N. Itu bisa untuk ganti baris. Atau R, carry return. Coba kita lihat di sini contohnya ya. Nah, misalnya tetap kalau kita tadi untuk string tadi tetap menggunakan tanda kutip tunggal seperti ini. Ya. Nah, untuk menghindari kesalahan di tanda kutip yang di tengah ini, yang di tengah yang merupakan bagian dari string itu kita kasih simbol backslash 1. Jadi dianggap bahwa ini adalah bukan akhir dari quote yang ini, gitu ya, mengdisable. Yang ini itu akhirnya ada di sini, gitu, bukan di sini. Itu menggunakan backslash. Atau misalnya stringnya lebih dari satu baris. Nah, kayak tadi kalau dia kata kayak docstring ya. Misalnya keterangannya panjang, ini nama variabelnya, ini isi variabelnya. Itu diapit dengan tanda quote 3 kali juga sama. Kalau panjang isinya gitu ya. Nah, multi-line string take on the same syntax as docstring. Jadi bisa juga menggunakan tanda kutip ganda ya. Jadi sama konsepnya dengan docstring, tapi bedanya adalah docstring itu biasanya muncul di awal dokumen. Dan nanti berkaitan dengan program gitu ya. Keterangan program. Jadi kalau di sini sebenarnya ada docstring, misalnya help.
perintah-perintahnya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ya, tadi fungsi print sudah kita pakai tadi. Jadi fungsi print ini adalah untuk menampilkan informasi ke user atau ke developer. Ini salah satu fungsi yang banyak digunakan ya untuk menampilkan informasi. Atau kalau di sini hasil eksekusi, ya misalnya gitu ya. Misalnya ada sebuah variabel greeting, isinya adalah sebuah string hello. Nah, kalau mau menampilkan di layar, ya itu kita gunakan fungsi print, huruf kecil semua ya. Kemudian di dalam kurung adalah nama variabelnya. Nanti akan muncul hello kayak tadi ya. Kalau tadi angka ya. Atau bisa juga tanpa, ya kalau di command line itu bisa langsung ya nama variabelnya. Ya, ini ada jadi kalau seperti ini nanti yang ditampilkan hanya Spanish greeting itu hola. Jadi kalau dibuat dalam terminal prompt tadi ya dengan 3 baris terpisah, dia pasti akan hanya menampilkan hola, yaitu stringnya desain ke Spanish greeting. Nah, kalau mau tiga-tiganya pakai perintah print tadi, masing-masing kasih perintah print. Jadi print salah satu untuk menampilkan isi variabel ya. Nah, sekarang coba Anda, ini ada di halaman 25. Yaitu di atas ya. Nah, ini ya. Bisa pakai Jupyter Notebook boleh, atau pakai Python Shell kayak gini juga boleh ya. Nah, silakan ini ditulis. Hasilnya seperti apa? Ini ada contohnya ya, dia Spanish underscore greeting, ini variabel. Nama variabelnya adalah Spanish underscore greeting, ini isinya hola. Jadi berupa string, kan diapit oleh tanda kutip nih. Kemudian kita print. Nah, di sini di dalam perintah printnya dalam kurung itu ada 2 argumen ya. Yang pertama ini Spanish greeting, jadi dari sini. Plus di sebelahnya senor titik. Berarti nanti ketika ini dieksekusi, dia akan mengambil isi dari variabel ini, yaitu isinya adalah hola. Kemudian di sebelahnya dikasih tulisan senor, tadi hello, hola, senor. Tapi di sini contohnya tidak ada spasi misalnya, boleh kita tambahkan spasi supaya tidak dempet seperti ini. Agak lompat. Oh ya, itu paling bawah ya. 2. Jadi bisa dikasih spasi di sini nih, ya. Nah, ini ada spasi di sini outputnya. Atau bisa juga di sini nih, antara tanda kutip pertama dengan huruf S itu kasih spasi. Nanti hasilnya dia tidak dempet ya. Kemudian tampilkan greeting sebanyak 5 kali menggunakan multiplikasi penanggalan perkalian. Misalnya greeting, hello, print, greeting
variabelnya ini, jangan lupa. Berarti ini variabelnya dikalikan dengan 5. Jadi meskipun dia string, itu bisa dilakukan proses perkalian. Ya, 5 kali. Hello, 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 hello. Ya. Ya, ada yang bertanyakan? Atau bisa juga menggunakan tanda koma. Kalau tadi kan tanda plus ya. Jadi hampir sama dengan tanda plus ya. Tapi kalau di tanda koma itu dia ada spasi ya. Jadi misalnya ini variabel Italian greeting. Isinya ciao, kemudian di print. Nah, ini nanti di print nih, should we greet people with. Nah, ini kan cetak nih. Jadi ada apa yang ada di dalam tanda kutip itu kan dicetak. With. Nah, kemudian koma Italian greeting. Berarti dia akan ngambil nih isi variabel Italian greeting adalah ciao. Maka di sini spasi ciao, baru kemudian in North Beach. Ya. Jadi ini tidak dempet kalau menggunakan tanda koma, karena dia masing-masing apa namanya isi variabelnya atau kontennya itu sudah diatur supaya dia tidak berdempetan. Jadi hampir sama kayak tadi. Kalau tadi kan pakai tanda plus ya, tapi kalau tanda plus itu nah kayak gini. Kalau tidak dikasih spasi dia akan dempet. Nah, dengan format koma misalnya Python types ya, seperti integer, float dan sebagainya itu akan di-convert menjadi string. Jadi misalnya, nah ada sebuah variabel owner Lawrence Sperling Hattie. Pakai tanda kutip berarti dia string. Kemudian ada variabel age isinya 100. Nah, print. Nah, ketika di print, misalnya kita akan menampilkan kalimat the founder of City Lights Bookstore. Nah, foundernya siapa? Yaitu Lawrence Ferlinghetti. Nah, di sini nanti koma kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal. Nanti ini diisi oleh variabel pertama nih. Koma is now. Nah, ini kurawal lagi berarti variabel yang kedua. Years old dalam tanda kutip. Titik format. Nah, urutannya adalah owner dulu. Jadi ini owner dulu, ini berarti baru kemudian age-nya. Jadi kalimatnya adalah the founder of City Light Bookstore. Ini dicetak nih dalam tanda kutip soalnya. Koma. Nah, ini siapa? Yang pertama itu adalah owner, berarti ini Lawrence Ferlinghetti. Is now. Nah, variabel yang kedua itu age 100 atau 100 years old. Jadi ini untuk menempatkan variabel ya, isi variabel. Boleh. Jadi di sini first define your variable. Pertama kita deklarasi variabelnya. Di sini namanya owner dan age. One such function is next the given string use. Nah, dengan string yang diberikan gunakan simbol ini untuk menempatkan isi variabel tadi di sini ya. At the end of the string add the dot titik. Nah, ini di akhir. Setelah tanda kutip tutupnya ya. Baru kemudian diikuti dengan format atau keyword format. Kemudian baru, nah ini susunan dari variabel yang akan nanti diakses. Jadi owner dulu di sini. Baru kemudian age. Atau kalau misalnya Anda penasaran bisa diganti. Susunannya misalnya age. Kemudian baru sini owner, nanti tulisannya the founder of City Light Bookstore itu 100 is now Lawrence Ferlinghetti gitu. Urutannya seperti itu jadinya.
Jadi ini menentukan urutan. Kemudian satu lagi itu fungsi len. Len itu jadi length ya, panjang. Jadi dia akan menentukan jumlah karakter dalam sebuah string. Misalnya hello dengan L2 berarti kalau menggunakan fungsi len itu dihitung berapa huruf gitu ya. Jadi misalnya len Arabic greeting. Jadi misalnya begini ya, dicontohin saya. Misalnya sapa. Hanya selamat pagi. Pagi gitu ya. Kalau len sapa. Dia ada berapa karakter? Ada 12. S1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 termasuk spasi. Ya, dihitung. Itu len. Jadi menghitung banyaknya karakter. Kemudian ada juga string method. Jadi Python memiliki metode yang khusus menangani string. Jadi bisa juga untuk membuat shortcut ya. Jadi misalnya kita buat variable name. Name namanya Corey. Ya, jadi di sini misalnya gini. Nama sama dengan Bambang. Nah, nanti ada beberapa metode fungsi yang berkaitan dengan string, ya, nama, titik. Nanti kalau kita tekan kontrol, ini langsung muncul ya, atau kontrol spacebar. Misalnya kita akan buat jadi huruf kecil semua. Itu ada IJKL lower. Pilih lower. Kalau kita coba nama. Atau begini ya, print supaya tampil di sini, soalnya nggak tampil. Nama dot lower. Kurang tanda kurungnya kali Pak di lowernya. Yang awal. Oh iya, ada, betul, karena dia fungsi ya. Ini mana tadi? Jadi huruf kecil ya. Jadi ada lower, kalau misalnya jadi seperti ini itu capitalize. Jadi huruf kapital di awalnya. Kalau huruf besar semua itu upper. Count the number of O, menghitung jumlah huruf O. Itu pakai count. Name count misalnya O, itu cuma 1 gitu ya. Itu beberapa fungsi. Kemudian, nah kalau misalnya kita melibatkan user untuk menginput bilangan atau angka sebetulnya ya. Nah, angka yang diinputkan oleh user itu biasanya dalam bentuk string. Sehingga kalau kita mau olah menggunakan operator tadi aritmatika, dikali, dijumlah, ditambah, itu nggak bisa ya.
Karena ada perbedaan antara angka 5 yang pakai tanda kutip dengan angka 5 seperti ini. Kalau ini string, ini adalah numbers, bilangan bulat. Ya. Nah, supaya dia bisa diolah oleh operator aritmetika, maka bilangan yang diinput oleh user yang masih berbentuk string itu kita convert dulu. Kita konversi menjadi bilangan. Gitu ya. Contoh misalnya di sini. Jadi misalnya gini ya, kalau kita tulis apa sih tipenya dari 5 dengan tanda kutip, dia str, berarti dia string. Lalu apakah bisa dijumlahkan string ini? Saya 5, tanda kutip 5 tambah 7 ya. Bisa dia, cuma direndeng gini aja, 5 dengan 7 dijadiin 1 gitu, bukan 12 hasilnya gitu ya. Beda dengan yang gini, kalau ini kan bilangan nih, jadi 12. Gitu. Kemudian kalau mau convert, nah gitu ya, itu langsung mau di-convert kemana? Karena 5 ini adalah bilangan bulat ya, tapi masih dalam format string, mau kita ubah ke integer, cukup dikasih depannya tulisan integer gitu. Misalnya 5 string ini ya, diubah ke integer. Nah, tanpa tanda kutip, berarti ini sudah bilangan nih. Ya. Sudah number. Atau kalau yang tadi, nah ini diubah dulu ke integer, berarti nanti penjumlahannya 5 tambah 7, 12. Dengan 12 ya. Jadi bukan string lagi 5 jadi 5 dempet dengan angka 7, karena dia sudah berubah ke bilangan.